Inilah kapal induk pertama Indonesia. Kapal induk ringan asal Italia yang namanya kini menjadi perbincangan ASEAN dan dunia, Giuseppe Garibaldi. Namun pertanyaannya bukan hanya mengapa Indonesia mengambil kapal ini. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah apa yang sedang dipersiapkan Indonesia di balik langkah ini. Karena yang jarang dibahas media justru ada di balik dek kapal ini. Dan disinilah banyak orang salah paham. Indonesia tidak tiba-tiba ingin punya kapal induk. Ini bukan keputusan emosional dan jelas bukan proyek pencitraan. Ini adalah hasil dari satu realitas yang tidak bisa dihindari. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jalur lautnya adalah urat nadi perdagangan global. Setiap hari, kapal-kapal asing melintasi wilayah yang menjadi kepentingan strategis nasional Indonesia. Namun selama puluhan tahun, kehadiran Indonesia di laut lebih bersifat reaktif, menjaga, mengawasi, merespons. Hari ini, polanya mulai berubah. Dan di bagian akhir video ini, kita akan melihat apakah perubahan ini justru membuat Indonesia lebih aman atau membuka risiko baru yang lebih besar. Giuseppe Garibaldi bukan super carrier seperti milik Amerika Serikat. Kapal ini tidak dirancang untuk perang global. Justru sebaliknya, kapal ini dirancang untuk kontrol regional. Inilah yang membuatnya relevan bagi Indonesia. Sebagai light aircraft carrier, kapal ini berfungsi sebagai pangkalan udara terapung, pusat kendali armada, sekaligus simbol kehadiran negara di laut lepas. Bukan untuk menyerang, melainkan untuk memastikan tidak ada kekosongan kekuatan di wilayah strategis. Dalam doktrin militer modern, kehadiran seringkali lebih menentukan daripada tembakan. Banyak yang bertanya, apakah kapal ini akan membawa jet tempur? Secara teknis, jawabannya bisa. Secara realistis, jawabannya hampir pasti tidak. Indonesia tidak membutuhkan jet tempur di atas kapal ini. Yang dibutuhkan Indonesia adalah sesuatu yang lebih krusial, informasi, deteksi dini, kendali. Karena itulah konfigurasi yang paling masuk akal adalah helikopter anti kapal selam, helikopter angkut, helikopter SAR, dan drone udara maupun laut. Dengan pendekatan ini, kapal induk berubah menjadi helikopter carrier dan drone carrier, dan justru disinilah kekuatan sesungguhnya berada. Perang laut modern tidak dimenangkan oleh siapa yang paling banyak bom, tetapi siapa yang paling dulu melihat dan bereaksi. Jika kita berdiri di dek kapal ini, yang terlihat hanyalah landasan terbang dan helikopter. Namun kekuatan sejatinya tersembunyi di dalam lambung kapal. Ruang komando, sistem kendali tempur, integrasi data dari laut dan udara. Kapal ini mampu menjadi otak dari satu gugus tempur laut, mengkoordinasikan kapal pengawal, sensor, dan unit udara dalam satu jaringan terpadu. Kapal ini juga mampu bertahan lama di laut, berminggu-minggu tanpa sandar. Dalam konteks Indonesia, ini berarti kehadiran berkelanjutan di wilayah yang selama ini sulit dijangkau. Dan dalam geopolitik, kehadiran berkelanjutan adalah bahasa kekuatan. Sebagai kapal induk, persenjataannya bersifat defensif, sistem anti-misil jarak dekat, meriam pertahanan udara, peperangan elektronik, dan decoy. Ia tidak dibuat untuk bertarung sendirian. Kapal ini beroperasi dalam gugus tempur, dilindungi frigat, kapal perusak, kapal selam, dan kapal logistik. Inilah filosofi modern angkatan laut, bukan satu kapal super kuat, tetapi jaringan kekuatan yang saling melindungi. Skema pembiayaan dan logika strategis. Banyak yang mengira Indonesia menghabiskan miliaran dolar untuk membeli kapal induk. Faktanya, tidak. Platform kapal ini dihibahkan. Indonesia tidak membayar harga kapal secara komersial. Biaya yang dikeluarkan difokuskan pada modernisasi sistem, integrasi dengan kebutuhan TNI AL, pelatihan awak, dan logistik awal. Artinya, Indonesia tidak membeli besi tua. Indonesia membeli pengalaman, doktrin, dan lompatan kapabilitas. Dan ini
jauh lebih murah dibanding membangun kapal induk dari nol. Reaksi ASEAN dan dunia. Menariknya, dunia tidak panik. ASEAN mengamati dengan tenang. Amerika Serikat bersikap netral. China mencermati tanpa reaksi keras. Rusia melihat langkah ini sebagai keputusan rasional negara kepulauan yang menjaga kemandirian strategisnya. Tidak ada kecaman, tidak ada alarm regional. Karena dunia memahami satu hal, Indonesia tidak sedang membangun kekuatan ofensif global. Indonesia sedang memastikan lautnya tidak kosong dari kendali. Pertanyaan besar sekarang bukan lagi tentang kapal ini. Pertanyaannya adalah, apa setelah ini? Apakah Indonesia sedang menyiapkan LHD buatan dalam negeri? Apakah konsep drone carrier sedang dipelajari? Atau ini bagian dari desain besar menjadikan Indonesia kekuatan maritim utama di Asia Tenggara? Jawabannya mungkin belum diumumkan, tetapi arah kebijakannya mulai terlihat jelas. Langkah ini menunjukkan satu hal, Indonesia tidak lagi sekedar bereaksi terhadap perubahan geopolitik. Indonesia mulai menulis posisinya sendiri. Jika kamu mengira ini langkah cerdas, kamu boleh simpan video ini. Dan jika kamu punya pandangan berbeda, tuliskan di kolom komentar. Diskusi seperti inilah yang membuat kita memahami arah pertahanan negara ini secara dewasa. Klik like jika video ini menambah wawasanmu, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan analisis geopolitik dan militer Indonesia berikutnya. Karena masa depan kekuatan laut Indonesia sedang dibentuk hari ini. Roda ferma con